Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu fi kulli lahdatin abada, adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang sudah kita lalui bersama, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari terakhir mendapatkan itqun minan nar, tiket pembebasan dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat flashback kemarin-kemarin, kayaknya amalan kita tuh cuman sedikit, kayaknya nggak pantas. Ya cuman gitu-gitu aja, nggak ada penatnya, nggak ada lelahnya. Paling-paling yang bisa kita lakukan cuman nahan kantuk dan lain sebagainya. Usaha-usaha kecil tapi mudah-mudahan tidak dipandang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dipandang besar dan mendapatkan ampunan, dapat anugerah Lailatul Qadar insyaallah. Yang tadi udah disampaikan oleh Ustadzah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kita udah masuk pembahasan sholatut tasbih. Memang idealnya, idealnya memang kitab ini dipelajari sebelum Ramadan, sehingga masuk Ramadan tuh udah bisa, udah tahu sholat tasbih, udah tahu doa berbuka puasa, udah tahu hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan lain sebagainya, berikut sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab An-Nafahat Ramadaniyah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sudah semaksimal mungkin membantu kita semua untuk memaksimalkan Ramadan insyaallah. Salatut tasbih. Qala al-musannif al-allamah ad-da'i ilallah al-habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin, ila angal salatut tasbih. Salat tasbih. Ada yang pernah dengar salat tasbih? Salat yang di dalamnya dibacakan kalimat-kalimat tasbih. Salah satu salat yang kalau orang tarim tuh nggak pernah ninggalin, khususnya di bulan suci Ramadan. Setiap kali maghrib, habis salat maghrib, kemudian sholat qadha, kemudian sholat ba'diyah, selalu langsung sholat tasbih. Udah jadi kebiasaan sehari-hari mereka, khususnya di Ramadan. Adapun di luar Ramadan, biasanya mereka melakukannya Lailatul Jum'ah, kalau malam Jumat, ya, seminggu sekali. Ya terserah, jangan sampai kita hidup ini nggak pernah ngerjain sholat tasbih sesibuk apapun, sampai dikatakan kalau yang nggak bisa setiap hari seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, Ramadan aja nggak bisa, paling enggak setahun sekali, tetap nggak bisa, ya udah paling enggak seumur hidup sekali. Jangan sampai kita umatnya Nabi Muhammad nggak pernah ngerjain sholat tasbih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salatut tasbih allamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ammahul Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ngajarin siapa? Ngajarin salat tasbih ini kepada ammahul Abbas, kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Wa qala lahu, dan bersabda Nabi Muhammad, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu dzanbak. Wahai pamanku Abbas, kalau engkau mengerjakan sholat tasbih tersebut, ya kata Nabi Muhammad bersabda kepada pamannya, wahai pamanku, jika engkau melakukan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ghafarallahu dzanbak.
awalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadisahu, khata'ahu wa amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyah. Ya, dikatakan dalam hadisnya begitu. Allah bakal ampuni dosamu, awaluhu, dosa yang di awal-awal, awal-awalnya dosa, wa akhiruhu, akhir-akhirnya dosa, qadimahu, dahulunya dosa yang dulu-dulu, kemudian qadimahu wa hadisahu, yang baru-barunya dosa, khata'ahu, yang disengaja, sengaja-sengajanya dosa, wa amdahu, ataupun yang tidak disengaja. Kebalik ya, yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Saghiruhu wa kabirahu, kecil-kecilnya dosa dan besar-besarnya dosa. Sirrahu, dosa-dosa yang tersimpan, tersimpannya dosa secara rahasia, wa alaniyah, atau yang dosa yang tampak. Ya memang kamu pengen ngerjain itu ya. Nah itu, ini termasuk fadilahnya orang ngerjain sholat tasbih ya. Dosanya yang awal, yang akhir diampuni, yang qadim, yang jadid, yang dulu, yang sekarang, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang besar, yang kecil, yang rahasia maupun yang nampak, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia minal hisalil mukaffaratid dunub. Ya, di antara fadilahnya salat tasbih sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad dan diajarkan oleh Nabi kepada pamannya yaitu Sayyidina Abbas ya. Wahia minal hisali mukaffiratid dunub. Salat tasbih ini termasuk salah satu hisal, perkara-perkara mukaffiratid dunub. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk yang bisa mukaffiratid dunub itu meleburnya dosa-dosa. Jadi salat tasbih termasuk perkara-perkara yang bisa melebur dosa-dosa. Wa mufarrijatilil humum, dan juga salat tasbih ini bisa memberikan kelonggaran bagi kesedihan-kesedihan. Dia bisa mengangkat kesumpekan, ngasih jalan keluar, ngasih kelonggaran. Itu adalah salah satu fadilah dari salat tasbih. Jadi ada fadilah dunia, ada fadilah akhirat. Ya, karena kendala orang hidup sekali lagi di dunia kendalanya cuma satu, yaitu humum, sumpek. Urusannya banyak, masalahnya banyak. Nah, ini bisa hilang dengan cara sholat tasbih. Adapun kendala di akhirat gak ada yang lain kecuali dunub, yaitu dosa. Dan ini juga bisa hilang dengan sholat tasbih. Kendala hidup di dunia tuh bukan dosa, karena kita setiap berbuat dosa gak langsung dapat adab ya. Kayaknya biasa-biasa aja, kita nggak bisa bedain mana yang berbuat dosa, mana yang enggak. Tapi nanti di akhirat bakal jadi muskil, bakal jadi masalah besar. Di dunia kendalanya apa? Sumpek, ham wal hazan. Makanya di Wiridul Latif kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Gitu kan. Nah ini dilonggarkan segala urusannya, dimudahkan segala kesusahan, kesumpekan dengan cara sholat tasbih. Jadi faedahnya dapat dua, tapi yang paling goal ya, yang paling top, dunia wal akhirah, dunub wal ham ya. Dua kendala langsung dikerjain dengan yang namanya sholat tasbih, habis insyaallah. Tusalli al-arba'a raka'atin bi ihramin au bi ihramain. Nah, salat tasbih ini dikerjakan sebanyak 4 rakaat, 4 rakaat bi ihram dengan 1 kali takbiratul ihram, au bi ihramain, atau dengan takbir 2 kali. 2 kali takbiratul ihram. Jadi bisa 4 rakaat langsung kayak salat asar, kayak salat isya gitu. Bisa juga bi ihramain 2 rakaat, tapi 4 ya. Totalnya tetap 4. Jadi kayak sholat subuh gitu, 2 salam, berdiri lagi 2. Jadi boleh ya. Adapun kalau kalian ngerjainnya malam ya pakai yang 2 salam. Kalau kalian ngerjainnya di waktu duha atau waktu-waktu siang, boleh pakai yang langsung 4 rakaat 1 kali takbiratul ihram. Wal ahsanu tagra'u ba'dal Fatihah was surah 15 marrah
min subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa ahsanu, dan paling bagusnya kamu membaca setelah surat Fatihah dan surat, ya. Jadi Allahu Akbar. Ini perhatiin ya, karena kita nggak bisa praktek, jadi dengerin dengan seksama biar nggak bingung. Wal ahsan, paling bagusnya cara ngerjain sholat tasbih menurut kitab ini, tagra ba'dal Fatihah was surah, setelah Allahu Akbar kemudian baca Fatihah, Allahu Akbar sambil niat usolli sunnatat tasbih arba'a raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Setelah Fatihah surat. Setelah surat khamsa asyra marra min subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih 15 kali. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa hunna al-baqiyatus sholihat. Kemudian baru yang baqiyatus sholihat nanti akan dijelasin. Jadi habis baca Fatihah, baca surat, baca 15 kali tasbih. Wa hunna, dan bacaan itu dinamakan baqiyatus sholihat. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dinamakan baqiyatus sholihat. Wa yusdadu ba'dahunna lailatul jum'ah au ghairaha, dan ditambahkan setelahnya, ya, setelahnya di malam Jumat khususnya atau selain malam Jumat. Wa yusdadu ba'dahunna lailatul jum'ah au ghairaha, ya, ditambah setelah tasbih itu ditambah khususnya malam Jumat atau selain malam Jumat, bebas, ditambah bacaan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ditambah itu. Kapan nambahnya? Setelah selesai membaca tasbih. Jadi setelah kelar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, langsung ditutup wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, 1 kali penutupnya. Ini hanya yusdad, tambahan aja ya. Enggak dilakukan juga enggak apa-apa. Jadi enggak usah pakai ada pertanyaan, loh saya selama ini enggak pakai, terus gimana? Ya enggak gimana-gimana. Cuman tambahan aja gitu loh. Enggak juga enggak apa-apa, enggak masalah ya. Bukan berarti keharusan atau gimana, enggak. Ini caranya salaf kita seperti ini ya. Kalau mereka sholatnya Jumat ditambahin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim au ghairaha, atau selain Jumat. Wa asyrafir ruku' wa kadalik fil i'tidal wa kadalik fis sujud wa kadalik fi julusi baina sajdatain wa kadalik fi sujudi tsani wa kadalik jalsati khafifah ba'da sajdatain. Kemudian 10 kali waktu ruku, tasbihnya 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, 10 kali lagi duduk di antara 2 sujud, 10 kali lagi di sujud yang kedua, dan juga 10 kali lagi di jalsah khafifah. Jalsah khafifah atau duduk istirahah itu namanya jalsah khafifah. Ringan sebentar setelah 2 sujud. Jadi setelah sujud yang kedua mau berdiri itu ada namanya duduk istirahah. Nah, itu kita baca tasbih lagi 10 kali. Plus hauqalah kalau mau ya, kalau enggak. Jadi biar enggak bingung, sujud yang pertama baca 10. Kemudian duduk di antara 2 sujud baca 10. Sujud lagi yang terakhir baca 10. Setelah itu Allahu Akbar, duduk, jangan langsung berdiri. Ini namanya duduk istirahah, jalsah khafifah ya. Jangan langsung berdiri, baca lagi tasbih 10. Next page. Nah, itu namanya istirahah ya. Wahia istirahah, itu namanya istirahah, wala takbira lil qiyam ba'daha ya. Adapun jalsah khafifah atau duduk istirahat itu tidak pakai takbir lagi untuk berdiri setelah jalsah istirahah. Nah, kan itu cuman
duduk sesaat, duduk ringan. Dan kita waktu dari sujud ke duduk itu sudah baca takbir, Allahu Akbar gitu kan. Jadi nanti langsung berdiri, langsung tangannya kayak sholat biasanya ya. Nggak usah berdirinya, nggak usah lagi takbir Allahu Akbar, nggak perlu. Langsung berdiri, langsung baca Fatihah. Di tangannya kayak takbir gitu, nggak usah pakai membaca takbir lagi. Karena sudah waktu duduk itu kita baca takbir. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua yang lebih simpel ya, gak pakai jalsa istiroha, kita langsung takbir berdiri Allahu Akbar kayak sholat kita biasanya. Namun kita harus baca tasbih dulu sebelum Fatihah. Baca tasbih dulu 10 kali sebelum Fatihah. Tapi kalau pakai jalsa istiroha, duduk tadi yang sebentar, berdiri laginya gak pakai takbir, itu langsung Fatihah. Jelas ya, kalau yang nggak jelas bisa nonton YouTube insya Allah ya, caranya sholat tasbih. La takbir lil qiyam ba'daha. Bagi yang pakai duduk istirahat, nggak pakai takbir lagi, langsung berdiri, langsung Fatihah, nggak usah pakai Allahu Akbar ya. Tusalli fi ayyi waqt illa fil awqatil muharramah. Tusalli ya, sholatnya, sholatnya itu tasbih itu boleh dikerjakan ayyi waqt, di waktu kapan aja. Dia nggak ada waktu spesifik kayak sholat sunnah yang lain ya. Ada sholat sunnah yang sebelum sebab, ada sholat sunnah yang berbarengan dengan sebab, ada sholat sunnah yang setelah sebab, kan dibagi 3. Nah, sholat tasbih itu nggak masuk ketiga-tiganya. Dia fi ayyi waqt, bebas ya, bebas ya. Kayak gimana sih sholat sebab-sebab, bingung nggak? Ya misalnya sholat sunnatul wudhu atau sholat tahiyatul masjid, itu kita harus ada sebab dulu. Masuk masjid baru kita sholat, wudhu dulu baru kita sholat, itu kan ya. Kemudian sholat yang bareng dengan sebab gimana? Sholat gerhana. Gerhananya harus masih ada ketika kita sholat bareng, nggak boleh sebelum gerhana atau setelah gerhana, baik matahari ataupun bulan ya. Ada sholat yang setelah sebab ya, kayak sholat ba'diyah misalnya, kayak sholat apa yang setelah isya tuh, yaitu sholat ba'diyah, sholat qobliyah harus gandeng ya. Harus syaratnya sholat witir misalnya, harus ada sholat isya dulu baru kita boleh sholat. Nah itu gitu. Sedangkan sholat tasbih ini fi ayyi waqt ya, nggak pakai sebab-sebaban ya. Cuman salaf ngerjainnya malam Jumat. Kalau Ramadan sebulan full. Fi ayyi waqt dilakukan kapan aja, illa fi awqatil muharramah, kecuali di waktu-waktu yang memang diharamkan untuk sholat ya. Kayak setelah subuh gak boleh, itu termasuk waktu diharamkan sholat. Setelah asar gak boleh, termasuk waktu yang diharamkan sholat. Jadi kalau waktu-waktu yang memang diharamkan gak boleh sholat, sholat tasbih tidak dikerjakan walaupun dia fi ayyi waqt ya. Jadi sholat tasbih bisa dikerjakan kapan aja kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Wa tusalli inda ba'dihim fi jamaah. Menurut sebagian ulama, sholat tasbih ini dikerjakan secara berjamaah. Tapi bukan berarti sendiri nggak boleh ya. Kebiasaan ulama itu sholat tasbih bareng-bareng. Khususan fi Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan, limudha'afati sawabiha, karena berlipatnya pahala sholat tasbih plus jamaah lagi di bulan suci Ramadan. Kenapa mereka ngerjain Ramadan plus jamaah lagi? Karena itu limudha'af, pahalanya berlipat ganda. Dan kemudian kita membaca doa. Wa hadza du'a yugra'u ba'da sholatit tasbih, dan ini doanya dibaca setelah sholat tasbih. Udah selesai 4 rakaat, jangan berdiri dulu. Kita baca doa yang di bawah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam ya gitu. Doa plus sholawat. Allahumma inni as'aluka taufik ahlil huda. Ya Allah, aku memohon taufik
seperti orang-orang yang engkau beri petunjuk. Begitu. Wa amala ahlil yakin, aku memohon amalan-amalan seperti orang yang yakin. Ahlil yakin, ya. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munasahata ahli taubah, memohon diterimanya orang-orang yang bertaubat. Ya, memohon seperti bagaimana engkau terima orang-orang yang ahli taubah. Wa azma ahli sabar, dan juga kekuatan. Aku memohon kekuatan seperti kekuatannya orang-orang yang sabar, yang ahli kesabaran. Wa jidda ahli khasyah, dan aku memohon permohonan seperti orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang khasyah, yang khusyuk, yang takut. Wa talaba ahli raghbah, aku memohon seperti permohonan orang-orang yang berharap, yang ahli berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'abbuda ahlil wara, memohon seperti ibadahnya orang-orang yang ahlil wara, orang yang berhati-hati. Wa irfan ahlil ilm, memohon sebagaimana ma'rifatnya orang-orang ahli ilmu. Hatta akhafak, sehingga mereka itu takut kepadamu. Ini doanya Masya Allah ya, jadi jangan tinggalin doa setelah sholat tasbih. Kemudian Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asiyat, ya Allah, masukkanlah rasa takut di dalam hatiku yang dapat menghalangi diriku dari berbuat maksiat kepadamu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih rasa takut hatinya dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhaka, dengan demikian sehingga aku dapat beramal soleh, ketaatan yang mengantarkanku kepada ridhamu ya Allah. And then wa hatta unasihaka bitaubah khaufan minka, dan aku bertobat dengan setulus-tulusnya taubat karena takut kepadamu. Kemudian wa hatta ukhlisa lakan nasiha hayaan minka wa hatta atawakkal alaika fil umuri husni dhanni bik, beribadah secara tulus karena malu kepadamu, dengan rasa takut aku menyerahkan segala urusanku kepadamu ya Allah, karena itu juga aku dapat berbaik sangka kepadamu, maha suci engkau. Ini maksudnya minta dikasih husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikasih rasa malu, minta dikasih tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana khaliqin nur, maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai, yang maha perkasa. Subhana khaliqin nur, yang pencipta cahaya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah yang mempunyai keperkasaan, kesejahteraan dilimpahkan kepada rasul-rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, sebanyak hitungan makhluk menurut keridhaannya, menurut arsinya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ini kalau ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ini penutup doa, salah satu penutup doa yang dianjurkan. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau udah tahu manfaatnya sholat tasbih dan tata caranya, mumpung masih ada Ramadan, insyaallah kita kerjain ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.